sahabat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari, pada hari ini. Kita sering dengar istilah yang mengatakan bahwa cacing saja diinjak, pasti dia bergerak, meronta dan membela dirinya, melindungi dirinya. Apalagi kita manusia. Tapi kita belajar statement firman Tuhan pada hari ini. Apa hal-hal yang harus kita lakukan? Apa bagian kita harus kita lakukan dan apa bagian Tuhan? Dan sesungguhnya Tuhan yang akan bergerak bagi kita, membela kita, melindungi kita. Kita belajar firman Tuhan dengan tema kehinaan dan kenistaan diubah menjadi kehormatan dan kepujian. Kita belajar bersama-sama di dalam kitab Sefanya, mulai ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita bandingkan kehidupan kita hari-hari ini dengan firman Tuhan. Begitu nyata, begitu jelas firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada hari ini. Saya akan membacakan bagi Anda Sefanya pasal 3 mulai ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Yang pertama saya bacakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Di dalam bahasa aslinya dikatakan gini, kamu dilindungi oleh Allahmu yang perkasa. Kamu menang karena kuasanya. Tuhan menjelaskan, firman Tuhan menjelaskan kepada kita, Anda, kita, saya dilindungi oleh Tuhan Allah yang perkasa. Perlindungan untuk apa saja? Untuk segala hal, kalau nanti kita baca di sini. Dan kita menang untuk segala perkara itu karena kuasanya yang ada di dalam kehidupan kita. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbaharui engkau dalam kasihnya. Di dalam bahasa lain dikatakan, dalam kasihnya diberinya kamu hidup yang baru. Dikatakan tadi, Tuhan yang akan melindungi engkau dalam segala perkara. Dengan keperkasaannya, dengan kuasanya engkau akan menang. Dan Tuhan dengan sukacita akan membuat hidupmu menjadi baru dalam segala perkara. Mari kita belajar bersama-sama sahabat hari ini. Itu ayat 17. Apa yang harus kita lakukan? Coba dengar janji Tuhan. Ayat 18 dikatakan ini, seperti pada hari pertemuan raya. Tuhan berkata, aku mengangkat malapetaka daripadamu. Tuhan yang mengangkat dan Tuhan yang menyingkirkan malapetaka yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan berkata, aku akan mengangkat malapetaka yang ada padamu. Dan dikatakan di sini, sehingga oleh karena engkau tidak lagi menanggung celah. Karena malapetaka disisihkan dari kita, Tuhan berkata, engkau tidak lagi menanggung celah. Siapapun juga yang membuat kita celah, yang mencela kita, yang membuat kita ada malapetaka, Tuhan akan singkirkan. Ingat di situ sahabat, Tuhan yang akan menyingkirkan dengan segala kuasanya yang sudah ditaruh dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu sakit hati, kita tidak perlu merasa tertindas dan ternista. Karena Tuhan yang melindungi kita, dan Tuhan sebagai pahlawan yang akan membela kita, yang akan menjadi perisai kita. Dia yang berperang. Dan Tuhan berkata, engkau menang karena kuasaku yang ada di dalammu, nak, kata Tuhan. Kuasa Tuhan itu besar dalam kehidupan kita, lebih besar daripada celaan dan malapetaka yang Anda alami. Kemudian ayat 19, ini luar biasa. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku menyelamatkan engkau yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian, kenamaan di seluruh bumi. Saya baca bahasa aslinya ya, dikatakan masanya akan datang, waktunya akan datang, penindasmu kuhancurkan, kata Tuhan. Ada waktunya semua yang menindas kita. Di dalam versi lain dikatakan, penyiksamu, penistamu akan kuhancurkan dan kusingkirkan dari engkau selamanya. Dan orang pincang kuselamatkan. Pincang di sini mungkin secara fisik, tapi juga mungkin pincang dalam kehidupan sehari-hari. Ekonomi kita, pasangan kita tidak seimbang, mungkin itu menjadi pincang dalam kehidupan kita. Semua buangan kubimbing pulang. Lihat di sini kata-katanya, kehinaan dan kenistaan mereka kuubah, kata Tuhan. Kehinaan dan kenistaan kuubah menjadi kehormatan. Di mana saja, bahkan di seluruh bumi,
mereka akan dimuliakan dan dipuji. Itu sebabnya saya memberi tema kenistaan dan kehinaan diubah menjadi kehormatan dan kepujian. Di dalam terjemahan baru dikatakan kamu akan menjadi kepujian bagi namaku, kata Tuhan. Tetapi di bahasa aslinya dikatakan kamu dimanapun juga, bahkan di seluruh bumi ini, kamu akan menerima kehormatan dan pujian dan kamu akan dimuliakan. Tidak usah sakit hati, sahabat. Tidak usah bagaimana merengreng atau merencanakan bagaimana kita membalas semua yang menista, yang mencela kehidupan kita. Tuhan yang akan mengubah semuanya itu. Bagaimana caranya itu terserah Tuhan. Tuhan bisa pakai cara-cara dari orang lain, dari situasi, dari kondisi sehari-hari. Tetapi Tuhan butuh kita percaya, butuh kita beriman, dan butuh kita bisa menerima semua hal itu dan kita kembalikan kepada Tuhan. Lihat ayat 20, saya akan bacakan di dalam bahasa asli yang B dikatakan, kamu kubuat tenar di seluruh bumi, tidak hanya terhormat, tidak hanya terpuji, tidak hanya menjadi mulia, tetapi dikatakan kamu akan tenar. Bukan tenar kejelekannya, bukan tenar karena kecelaan yang diberikan kepada kita, tetapi tenar karena kemenangan yang kita peroleh. Tenar karena kita bisa menghadapi semuanya itu dengan Tuhan, dan Tuhan yang memberi kemenangan bagi kita. Cukup jelas, tidak usah diperjelas lagi. Cukup nyata, dan firman Tuhan ini menjadi nyata. Kamu kubuat tenar di seluruh muka bumi, dan kemakmuranmu akan kupulihkan, kata Tuhan. Dan akhir kata di dalam ayat 20 dikatakan Tuhan telah menetapkan. Di dalam terjemahan baru dikatakan firman Tuhan begitu. Tetapi di dalam bahasa aslinya Tuhan telah menetapkan bahwa kehinaan Anda, kenistaan Anda, siksaan dan celaan yang Anda terima diubah menjadi kehormatan, kepujian, ketenaran, dan kenamaan. Bahkan dikatakan sampai seluruh bumi mengenal ketenaranmu, mengenal itu. Mari kita belajar bersama-sama. Dikatakan di sini penista, penindas. Di dalam versi lain dikatakan penyiksa. Penyiksaan itu sesungguhnya tidak hanya secara fisik, tapi bisa secara batin. Saya selalu menggambarkan yang sering menerima penyiksaan atau disiksa hatinya, perasaannya, menjadi korban perasaan itu dengan pasangan. Kalau pasangan kita menyiksa hati kita, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan semuanya itu. Mari semua pasangan-pasangan, suami istri, itu suami Anda, itu istri Anda, itu pasangan Anda. Tidak harusnya Anda menyiksa hati mereka. Nah, kita belajar, posisikan kehidupan Anda sebagai anak-anak Allah yang percaya bahwa Yesus Tuhan, Allah yang Immanuel, Allah yang bersatu dengan Anda, Allah yang selalu menyertai Anda dan tidak pernah kemana-mana, ada dalam kehidupan Anda sebagai pahlawan yang kuasanya bisa memberi Anda menjadi suatu pemenang. Kemenangan itu Anda terima oleh karena kuasa yang besar ada di dalam kehidupan Anda. Hari ini kepujian dan kehormatan yang Anda terima, sebab semua kenistaan, kehinaan, semua sudah diubah menjadi kehormatan dan kepujian. Bagian Anda percaya bahwa Yesus sanggup melakukan semuanya. Bagian Anda percaya bahwa firman-Nya itu nyata. Sebab firman-Nya berkata yang akhir di ayat terakhir dalam ayat 20, Tuhan telah menetapkannya. Ditetapkan apa? Anda terhormat, kenamaan, tenar, dan terpuji di seluruh bumi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.